Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Tiara Raffiana dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Teknologi ingin menyampaikan materi tentang bimbingan konseling dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Materi tersebut ialah sistem manajemen layanan bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Yang poin pertama yaitu perencanaan bimbingan dan konseling. Perencanaan bimbingan konseling ini yaitu suatu serangkaian kegiatan menentukan arah kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh konselor, yaitu di mana konselor ini sebagai lembaga pendidik serta konselor ini memberikan bimbingan kepada konseli agar konselingnya dapat bahan sebelum mereka melakukan bimbingan, kemudian mewujudkan perubahan atau mempraktikkan, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau jadi setelah merencanakan kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar konseling ini puas mendapatkan kepuasan dari layanan bimbingan. Kemudian perencanaan dari program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini terdiri dari satu, menentukan kebutuhan dan masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa. Jadi kebutuhan serta masalah apa yang dialami siswa, apakah siswa tersebut mengalami masalah-masalah dalam keluarganya ataupun dengan teman sekelas atau dengan lingkungan di masyarakatnya. Jadi konselor ini dapat tahu tentang informasi-informasi seperti itu. Kemudian konselor dalam untuk dapat mengetahui masalah serta kebutuhan tersebut dapat melakukan atau dapat menggunakan alat ungkap masalah seperti kuesioner, kemudian checklist. Yang kedua itu menentukan atau mengetahui karakteristik sekolah, di mana setelah mengetahui karakteristik kondisi sekolahnya ini dapat disesuaikan dengan program. Yang ketiga, menentukan skala prioritas, di mana skala prioritas ini artinya konselor dapat menangani masalah-masalah konseli dalam melakukan pembelajaran khususnya atau ketika di luar atau di dalam keluarga, masalah-masalah yang ada di keluarga. Jadi hal yang perlu mendapatkan penanganan yang secepatnya dan yang dianggap urgent atau. Nah, yang keempat itu menentukan program tahunan. Seperti contohnya itu kalau dalam sekolah menengah kejuruan untuk informasi perguruan tinggi negeri serta syarat-syaratnya. Dan kelima, menentukan program semesteran dalam satu semester ini. Apa saja kegiatan-kegiatan pelayanan BK yang diperlukan untuk konseling. Dan keenam itu menentukan program bulanan, di mana program bulanan ini bisa tiap minggunya dilakukan observasi yang dilakukan oleh konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dari konselor. Perencanaan dasar yang terdapat dalam perencanaan layanan bimbingan konseling, di mana pelayanan dasar ini suatu kegiatan proses mempersiapkan konseli atau memberikan bantuan kepada konseli untuk dapat menumbuhkan rasa semangat atau dukungan, di mana konseli memiliki kesadaran akan pentingnya belajar serta menunjukkan tingkah laku yang baik sesuai dengan lingkungan di mana konseli ini berada. Selanjutnya ada perencanaan individual, di mana perencanaan individual ini
konselor secara mandiri melakukan bimbingan kepada siswa-siswa yang dianggap memang memerlukan bimbingan dengan face to face antara konselor dengan konseli, baik itu dalam memberikan informasi seperti contohnya informasi tentang syarat-syarat dalam memasuki perguruan tinggi negeri. Ketiga, layanan responsif. Dalam layanan responsif ini, konselor bekerja sama dengan orang tua dengan melakukan konsultasi untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang siswa yang memiliki masalah ini, serta konselor ini berperan sebagai advokatnya dalam memecahkan masalah dari pendidikan, masalah-masalah dalam akademik maupun non akademik. Pengorganisasian layanan bimbingan konseling, yaitu usaha melibatkan orang-orang atau personil dalam pembagian tugas-tugas dari pelayanan BK ini, di mana melakukan mengatur serta mengarahkan bagaimana melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di sekolah ini agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Pengembangan program layanan BK berdasarkan planning, programming, dan budgeting system. Perencanaan ini selayaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang kondusif serta pengadministrasian yang memadai dan menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mencapai potensi siswa. Programming atau program menyusun program yang akan dilakukan selama kurun waktu tertentu, bisa dalam program tahunan, semesteran, atau bulanan, serta program-program ini disusun berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ditetapkan. Pada programming ini mencakup pula target serta jangka waktu. Target ini seberapa banyak atau seberapa banyaknya siswa yang merasa puas dalam pelayanan bimbingan ini, menunjukkan perubahan-perubahan setelah melakukan bimbingan ini, serta jangka waktu dari program yang telah dicanangkan ini, yaitu mulai program bulanan yang direncanakan, program semesteran, kemudian program tahunan. Struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama itu ada lembaga tertinggi, yaitu Kandepdiknas, Kepala Departemen Pendidikan Nasional, dan di bawahnya terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, wali kelas, koordinator BK atau konselor, dan guru mata pelajaran, serta adanya peserta didik atau konseling. Tugas dari masing-masing organisasi BK yaitu 1. Kepala Departemen Pendidikan Nasional bertugas mengawasi serta membina kegiatan bimbingan dan konseling di bawah naungan kepala sekolah. Kedua, kepala sekolah ini bertugas sebagai penanggung jawab dari kegiatan BK serta menyediakan sarana prasarana yang memadai dalam pelayanan. Ketiga, koordinator BK bertugas mensosialisasikan layanan BK serta melaksanakan program-program. Yang keempat itu ada guru mata pelajaran, membantu guru atau konselor menyediakan informasi atau data-data berkaitan dengan siswa. Kemudian guru BK bertugas melaksanakan program. Guru BK bertugas melaksanakan program pelayanan BK. Keenam, wali kelas bertugas mengumpulkan data-data serta informasi berkaitan dengan siswa konseli, serta tata usaha bertugas dalam melayani administrasi konseli, kemudian menyediakan sarana prasarana dalam pengadministrasian, dan
Terakhir ada siswa. Siswa bertugas menerima bimbingan dari pelayanan yang diberikan. Fungsi dari struktur organisasi BK ini supaya memberikan kemudahan dalam pembagian tugas. Supervisi kegiatan BK di sekolah. Supervisi ini merupakan kerjasama antara supervisor, yaitu konselor senior, dengan konselor pembantu dalam meningkatkan mutu layanan serta meningkatkan mutu kinerja profesional dari konselor pembantu ini, dimana agar konselor pembantu ini dapat bekerja dengan profesional dalam menangani masalah-masalah konseling. Evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi layanan ini yaitu menilai keefektifan serta keefisiensian program layanan BK untuk dapat meningkatkan kualitas dari program-program selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti konselor. Dalam melakukan evaluasi ini, konselor juga dapat mengetahui apakah pelayanannya itu sesuai dengan sasaran atau mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan dapat menghasilkan keluaran atau output konseli yang dapat memahami diri serta menerima diri dan mewujudkan diri dan mengembangkan kemampuan di lingkungan tempat tinggal. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.